Diserang drone Iran siang malam, ribuan tentara Amerika lari ke hotel-hotel Timur Tengah. Langit Timur Tengah yang biasanya terasa panas dan sunyi, tiba-tiba berubah menjadi penuh ketegangan. Suara dengungan asing terdengar siang dan malam tanpa henti. Bukan pesawat biasa, bukan pula angin gurun. Itu adalah drone. Dan di balik suara itu, tersimpan kepanikan yang membuat ribuan tentara dari Amerika Serikat meninggalkan pos mereka. Mereka mencari perlindungan di hotel-hotel mewah di wilayah Timur Tengah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa situasi bisa berubah begitu cepat? Konflik di kawasan Timur Tengah bukanlah hal baru. Namun dalam beberapa waktu terakhir, situasi meningkat dengan cara yang tidak biasa. Serangan tidak lagi hanya datang dari darat atau udara menggunakan pesawat tempur. Kini, ancaman datang dari benda kecil tanpa awak. Benda ini mampu bergerak cepat, sulit dideteksi, dan bisa menyerang kapan saja. Drone menjadi senjata baru yang mengubah wajah peperangan modern. Serangan yang diduga berasal dari Iran terjadi tanpa henti. Siang hari ketika aktivitas militer sedang padat, hingga malam hari, saat sebagian pasukan mencoba beristirahat, suara dengungan drone terus menghantui. Tidak semua drone membawa bom besar, tetapi menciptakan ketakutan mendalam. Serangan kecil yang terus-menerus justru lebih melelahkan secara mental dibanding satu serangan besar. Tentara dari Amerika Serikat yang sebelumnya berjaga di berbagai pangkalan militer mulai merasakan tekanan luar biasa. Mereka tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga kelelahan mental akibat kurang tidur dan rasa was-was yang terus-menerus. Dalam kondisi seperti itu, keputusan pun diambil. Sebagian pasukan dipindahkan ke lokasi yang dianggap lebih aman, termasuk hotel-hotel di kota besar. Pemandangan ini tentu tidak biasa. Hotel yang biasanya dipenuhi wisatawan atau pebisnis, kini berubah menjadi tempat perlindungan sementara. Lobi hotel yang dulu tenang, kini dipenuhi seragam militer. Lift yang biasanya digunakan untuk tamu, kini dipakai untuk mobilisasi perlengkapan. Bahkan beberapa kamar hotel dijadikan pusat koordinasi darurat. Keputusan ini menuai berbagai reaksi. Ada yang menganggap langkah tersebut sebagai strategi untuk mengurangi risiko serangan langsung terhadap pangkalan militer. Namun tidak sedikit pula yang menilai bahwa ini adalah tanda bahwa situasi sudah sangat genting. Ketika tentara harus berlindung di hotel, itu menunjukkan bahwa garis depan peperangan sudah tidak lagi jelas. Di sisi lain, serangan drone yang dilakukan secara terus-menerus menunjukkan perubahan strategi dari pihak Iran. Mereka tidak perlu mengerahkan pasukan besar atau melancarkan serangan frontal. Dengan teknologi drone, mereka menciptakan tekanan psikologis. Ini adalah bentuk perang modern yang mengandalkan teknologi dan strategi, bukan hanya kekuatan fisik. Masyarakat sipil di sekitar wilayah tersebut juga ikut merasakan dampaknya. Suara drone yang terus-menerus membuat banyak orang sulit tidur. Aktivitas ekonomi terganggu. Beberapa hotel yang sebelumnya ramai, kini berubah fungsi, sementara wisatawan mulai menghindari daerah tersebut. Ketegangan tidak hanya dirasakan oleh militer, tetapi juga oleh warga biasa yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Para analis militer menyebut situasi ini sebagai perang saraf. Tujuannya bukan hanya menghancurkan target, tetapi juga melemahkan mental lawan. Ketika tentara merasa tidak aman, bahkan di tempat perlindungan, maka efektivitas mereka di medan perang akan menurun. Inilah yang membuat serangan drone menjadi sangat berbahaya meskipun ukurannya kecil. Dalam kondisi seperti ini, teknologi pertahanan juga diuji. Sistem anti-drone mulai diaktifkan secara maksimal. Radar ditingkatkan. Namun drone memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan jumlah. Mereka bisa datang dari berbagai arah dalam jumlah banyak. Sementara itu, diplomasi internasional juga mulai bergerak. Negara-negara lain mengamati situasi ini dengan cermat. Mereka khawatir konflik akan meluas. Beberapa pihak menyerukan dialog dan deeskalasi. Namun di lapangan, ketegangan masih terus berlangsung. Di tengah semua ini, para tentara di hotel-hotel tersebut menjalani hari-hari yang tidak biasa. Mereka tetap bersiaga, tetap siap jika harus kembali. Namun di balik itu, mereka juga manusia yang merasakan takut, lelah, dan rindu akan rumah. Cerita ini bukan hanya tentang strategi militer atau teknologi canggih. Ini adalah tentang bagaimana perang berubah. Dari peristiwa ini, ada pelajaran penting bahwa perang tidak pernah benar-benar membawa kemenangan sejati. Teknologi mungkin semakin canggih, tetapi dampaknya tetap sama: ketakutan, kehilangan, dan penderitaan. Kekuatan bukan hanya soal senjata, tetapi tentang menjaga perdamaian. Ketika konflik berlanjut,
Yang paling menderita adalah mereka yang tidak memiliki pilihan. Perdamaian selalu lebih berharga dibanding kemenangan dalam konflik. Dunia membutuhkan lebih banyak dialog dan pengertian. Menurut kalian, apakah penggunaan drone akan semakin sering terjadi di masa depan? Apakah langkah berlindung di hotel merupakan strategi yang tepat? Jangan lupa untuk terus mengikuti Radio Jampang. Subscribe sekarang, aktifkan notifikasi, dan jadilah bagian dari penonton yang selalu update.